Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kartu tanda penduduk sebagai syarat untuk mencontreng di Pilpres Rabu besok melegakan semua kontestan Pilpres Rabu besok. Kubu Mega Pro, SBY Budiono dan JK Wiranto menyambut positif keputusan tersebut untuk menyelamatkan hak politik rakyat. Bahkan Cawapres Prabowo menyatakan siap yang menjadi orang pertama untuk mengucapkan selamat kepada pemenang asalkan Pilpres berjalan jujur dan adil serta demokratis. Adakah hal-hal yang masih mengganggu jalannya Pilpres berlangsung jujur, adil dan demokratis? Inilah yang akan kami bahas dalam Forum Today's Dialogue pada malam hari ini. Dan telah hadir bersama saya di studio dari tim kampanye Mega Prabowo, Arief Wibowo, kemudian dari tim kampanye SBY Budiono, Bima Arya Sugiarto, dan juga tim kampanye JK Wiranto, Indra J. Piliang. Dan di studio Metro TV di KPU juga bergabung bersama kami anggota KPU Abdul Aziz. Saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Abdul. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan kemudian juga kepada bapak-bapak yang telah hadir bersama saya di studio. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, baiklah, dan apa yang menjadi perhatian KPU menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menggelar pesta demokrasi pemilihan presiden Rabu besok? Kita simak dulu pidato Ketua KPU berikut ini. Saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia pada hari Rabu besok, tanggal 8 Juli tahun 2009, mereka yang telah memiliki hak pilih, baik yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun yang jelas-jelas tinggal di lingkungan RT atau RW di mana tempat pemungutan suara berada tetapi belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, datanglah ke TPS-TPS untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Bagi mereka yang tidak terdaftar di dalam pemilih tetap, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, dalam kaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, datanglah ke tempat pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada pukul 8 sampai 13 waktu setempat. Dua, tunjukkan jari-jari kita kepada petugas untuk memastikan bahwa kita belum pernah memilih sebelumnya. Tiga, pastikan surat suara yang kita terima berada dalam keadaan baik. Bukalah lebar-lebar surat suara tersebut pada saat diterima dari petugas KPPS. Empat, berikan tanda sekali saja pada kolom foto atau nama atau nomor urut salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. 5. Celupkan salah satu jari tangan kita ke tinta yang sudah disediakan sampai mengenai kuku sebagai bukti kita sudah memilih. Kepada seluruh peserta pemilu dan saksi-saksi, kami harapkan dapat ikut serta mengawasi dan menjaga agar pemilihan umum dapat berjalan tertib, aman, damai, lober dan jurdil. Hindari segala bentuk bujukan, rayuan atau tekanan kepada siapapun dan atau bentuk-bentuk kecurangan lain yang dapat mengurangi kemurnian pemilihan umum kita. Ya, pemirsa, apa yang menjadi perhatian Ketua KPU berjalan mulus dengan situasi di lapangan, terutama di daerah-daerah. Saat ini sudah tersambung dan bergabung dengan kami dua reporter Metro TV, Diah Ayu di Pekanbaru, Riau, dan juga Gladys Simajuntak di Medan, Sumatera Utara. Saya akan ke Diah terlebih dahulu yang saat ini berada di Pekanbaru. Bagaimana situasi terakhir di Pekanbaru menjelang pelaksanaan Pilpres besok? Apakah dampak yang diakibatkan oleh keputusan MK bahwa KTP ini bisa digunakan masyarakat untuk mencontreng Pilpres Rabu besok ini sudah mulai
terlihat atau Kania, bagaimana? Keputusan MK kemarin memang cukup menggembirakan bagi para penduduk yang memiliki KTP Pekanbaru namun namanya tidak masuk dalam DPT. Namun tidak untuk para pendatang seperti penghuni di lokalisasi Tleju. Semarak demokrasi pemilihan presiden tidak hanya berlangsung di tempat-tempat tertentu saja, namun juga di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau ini, di mana sekitar 1.400 penghuni lokalisasi Tleju siap memberikan hak suaranya pada Pilpres besok. Hal ini terlihat dengan didirikannya 4 buah TPS, yakni TPS 36, 37, 38, dan 39 di dalam lingkungan lokalisasi ini. Di TPS inilah para penghuni lokalisasi ini akan menggunakan hak politiknya sama dengan warga negara lain. Menurut Ketua TPS 37 Ruslan mengatakan keputusan MK memperbolehkan penggunaan KTP untuk mencontreng sama sekali belum maksimal karena sekitar 1.000 orang penghuni lokalisasi Tleju masih menggunakan KTP luar kota Pekanbaru yang tidak dapat digunakan untuk mencontreng. Kalau pendapat saya itu kan lebih bagus lagi. Kalau dulu kan banyak terdaftar itu, mana KTP-nya ada pun nggak bisa. Tapi kalau menganggap saya, kalau KTP-nya rata-rata di sini ada yang enggak. Jadi juga tidak jadi pemilih dia. Karena dia bukan warga di sini. Ruslan menambahkan, penggunaan sistem KTP yang dikeluarkan MK dinilai belum bisa membantu warga sama sekali. Menurutnya seharusnya setiap warga negara Indonesia boleh menggunakan hak suaranya meski berada di mana saja asal memiliki KTP maupun paspor. Kembali ke Anda, Kania. Ya baiklah pemirsa, demikian tadi Diah Ayu melaporkan langsung dari Pekanbaru yang menyatakan bahwa ternyata keputusan MK tidak berlaku bagi warga pendatang yang kebetulan memang mempunyai KTP di luar daerah. Kita akan beralih ke Gledi di Medan untuk mengetahui situasi terakhir di sana menjelang pelaksanaan Pilpres besok. Apa dampak dari keputusan MK ini, Gledi? Iya, Kania, memang sejak ditetapkan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap pemilih potensial yang tidak mendapatkan undangan besok masih tetap menggunakan hak pilihnya dengan tanda penduduk atau juga kartu keluarga. Hal ini memang menimbulkan dampak lain di mana KPU yang tersebar di Sumatera Utara memprediksi bahwa akan ada penambahan jumlah pemilih. Sementara itu, 1 hari menjelang pemilihan presiden, Panwaslu yang tersebar di Sumatera Utara masih menemukan DPT yang berantakan, di mana salah satunya di Binjai masih banyak menemukan anak-anak di bawah umur yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Setelah menemukan 500 lebih anak di bawah umur masuk dalam DPT, Panwaslu Binjai setempat sudah melapor ke polisi. Menurut data dalam DPT tersebut, tahun kelahiran memang sudah mencukupi, namun tanggal dan bulan kelahiran masih belum cukup. Panwaslu kini menunggu aksi dari KPU Binjai untuk mencoret nama-nama tersebut dan memberitahukan petugas di TPS untuk memantau DPT di TPS-nya masing-masing. Sementara itu di Kecamatan Medan Helvetia, Panitia Pengawas Pemilu adanya 1.000 lebih daftar pemilih ganda yang dipegang oleh para mahasiswa di lingkungan kampus Sari Mutiara Medan. Menurut Ketua Panwaslu Kota Medan, Iswan, dugaan tersebut karena ada kemungkinan para mahasiswa Yayasan Sari Mutiara yang masuk daftar pemilih tetap Kecamatan Medan Helvetia juga masuk di dalam DPT asal tempat tinggal para mahasiswa. Sementara itu, sejak diberlakukan KTP Presiden besok, KPU mensiagakan logistik Pilpres untuk antisipasi bertambahnya jumlah pemilih. Logistik yang lebih diutamakan yakni kertas suara dan juga tinta. Namun KPU Medan yakin logistik tidak akan kekurangan karena berdasarkan jumlah Kota Medan tidak mencapai 50% yang menggunakan hak suaranya, seperti halnya yang terjadi pada pemilihan legislatif lalu. Sementara itu terkait dengan kesiapan TPS, KPPS di Kabupaten Deli Serdang mulai mendirikan TPS. Memang ada perbedaan kontras antara satu TPS dengan TPS yang lain di Kecamatan Lubuk Pakam misalnya. Ada yang didirikan dengan sederhana, namun ada juga yang dihias seperti di pesta perkawinan. Secara keseluruhan persiapan TPS sudah 80% dan tinggal menunggu kotak suara. Ya, Kania. Ya baiklah pemirsa, demikian tadi Gledi Simanjuntak melaporkan langsung dari Medan. Kita sekarang akan beralih dulu ke studio KPU untuk bergabung bersama dengan Pak Abdul Aziz, salah satu anggota KPU tentunya untuk mengetahui bagaimana persiapan terakhir yang sudah dilakukan oleh KPU menjelang Pilpres besok, Pak Abdul.
Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Abdul sekali lagi. Dengan adanya keputusan MK ini ada satu persoalan yang dikhawatirkan adalah mengenai bertambahnya jumlah pemilih begitu. Dan dampaknya tentu dengan bertambahnya surat suara yang dibutuhkan besok. Nah, apa solusi yang diberikan oleh KPU sejauh ini untuk mengantisipasi hal tersebut tentunya? Ya, berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu-lalu ya, kita juga mengetahui bahwa tidak semua pemilih itu hadir di TPS ya. Dengan demikian sebetulnya peluang untuk mereka yang menyalurkan aspirasi melalui penggunaan kartu tanda penduduk itu sangat mungkin dilakukan apabila katakanlah seluruh mereka yang terdaftar dalam DPT itu datang ke TPS. Kami sudah mengantisipasi untuk menggunakan surat suara yang ada di situ, cadangan 2%, plus kalau misalnya masih kurang itu bisa pemilihnya sendiri dipindah ke TPS yang pemilihnya kurang dari DPT gitu. Jadi pemilihnya yang dipindah bukan surat suaranya yang ditambahkan begitu. Kalau memang tidak ada surat suara sama sekali. Kalau DPT-nya kalau TPS-nya berdekatan ya. Karena kalau TPS berdekatan kan itu akan bisa dilakukan koordinasi oleh PPS, dan kami sudah mengeluarkan surat edaran supaya PPS itu melakukan koordinasi terhadap TPS-TPS yang ada di wilayahnya, sehingga nanti akan ketahuan misalnya di mana ada penumpukan pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk, sehingga kalau misalnya pemilih itu datang ke TPS terlalu banyak, itu bisa dipindah ke TPS yang terdekat. Tapi mereka baru boleh mendaftar 1 jam sebelum TPS itu ditutup? Bukan, jadi mereka bisa dilayani 1 jam sebelum penutupan pemungutan suara, tetapi pendaftarannya bisa dari pagi. Pendaftarannya bisa dari pagi. Bisa dari tapi pagi. dilayaninya 1 jam sebelum TPS itu ditutup. Betul. Oke, baiklah. Kita akan break terlebih dahulu, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Forum Today's Dialogue. 3 kontestan Pilpres Mega Prabowo SBY Budiono dan JK Wiranto menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan KTP sebagai bukti untuk mencontreng di Pilpres Rabu besok. Dan berikut adalah pernyataan 3 capres menanggapi keputusan MK tersebut. Suatu sarana untuk menegakkan demokrasi di Indonesia melalui hak kedaulatan rakyat. Jadi kami betul-betul di dalam hari-hari yang tinggal sepenggal ini menginginkan pemilihan umum bisa tetap berjalan, dan juga kami menunggu dari calon yang lain untuk bisa ikut merembuk persoalan ini, terutama tentunya di dalam proses melakukan data ulang dalam daftar pemilih tetap ini. Memang berat memang, tapi harus dikerjakan segera agar jangan terjadi tindak pidana daripada orang-orang yang mau mempergunakan atau ada pihak-pihak yang sengaja memakai itu untuk membuat pemilih-pemilih palsu begitu kan. Karena itu kita berterima kasih KPU bahwa dapat menyetujui validasi itu mulai saat ini. Masukan informasi dari DPT yang belum beres di berbagai tempat. Dalam hal ini saya sungguh meminta, sebagaimana yang saya sampaikan di waktu yang lalu, KPU meresponnya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dicek, diatasi, dicarikan jalan keluarnya manakala itu terbukti ada. Dan KPU tentu memiliki cara yang tepat untuk melakukan pengecekan keabsahan apakah informasi, masukan, laporan itu benar. Ya, baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah bersama saya di studio. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama bagaimana kemudian para capres ini tentunya menanggapi secara positif dengan adanya keputusan MK ini. Saya mau ke Mas Arief Wibowo terlebih dahulu. Anda melihat apakah memang keputusan MK ini menyelesaikan persoalan DPT? Ya, jadi menurut kami keputusan MK ini salah momentum. Salah momentum? Ya, keputusannya isinya bagus, ya. Cukup menggembirakan, kita mengapresiasi dengan baik. Hanya momentumnya tidak tepat, karena apa? Hanya menyisakan waktu yang sempit. Ya, keputusan MK turun,
di mana membolehkan penggunaan KTP kepada setiap warga negara yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap agar bisa menggunakan haknya pada saat pemungutan suara. Hanya dalam waktu 2 hari, tentu saja ada kesulitan yang semestinya bisa kita bayangkan ya. Apa kesulitannya? Sosialisasi tentang pengertian penggunaan KTP ini. Ya. Bahwa ada persyaratan-persyaratan Ya, juga yang bahwa harus ada dipenuhi. persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya harus lapor kepada KPPS, kemudian waktu penggunaannya hanya 1 jam yang menurut hemat kami juga tidak cukup adil karena mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun mereka yang tidak terdaftar tapi bisa menggunakan KTP sama-sama substansinya memiliki hak yang sama dan bisa digunakan sebenarnya tanpa harus dibatasi oleh waktu. Tapi setidaknya ini merupakan terobosan tentunya Ya, bahwa ya, kemudian ada saya penggunaan kira KTP yang ini diperbolehkan. akan secara positif akan mendorong warga yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan haknya, meskipun saya juga melihatnya tidak akan berjalan optimal. Tapi ada pada sisi yang barangkali mesti kita perhatikan, cermati bersama adalah bahwa bagi mereka yang tidak tersosialisasikan dengan baik, nanti bisa memicu semacam konflik di tingkat lokal karena mereka akan ngotot, loh kan saya punya KTP gitu, padahal KTP itu pun dengan sekian syarat ya. Tentunya diharapkan para petugas KPPS bisa juga menyosialisasikannya pada saat Pilpres Jadi, itu berlangsung justru karena itu dalam situasi yang sempit, yang pendek ini, semua tim kampanye terutama KPU harus bekerja keras untuk melakukan sosialisasi yang benar terhadap masalah KTP ini. Oke, kalau begitu saya beralih ke Mas Bima. Apakah memang benar kalau dikatakan bahwa pasangan SBY Budiono ini termasuk pasangan capres dan cawapres yang adem ayem gitu menanggapi adanya persoalan DPT ini? Saya kira tidak ya. Karena jelas sekali masalah DPT ini adalah masalah bangsa, masalah yang bisa merugikan kepentingan 3 kandidat gitu. Jangan pernah diasumsikan bahwa yang tidak terdaftar itu adalah bukan dari konstituen SBY Budiono. Jadi Anda melihat keputusan MK ini menguntungkan SBY Budiono juga? Menguntungkan semua, menguntungkan semua. Artinya satu, menegakkan hak konstitusi rakyat yang selama ini seolah-olah dipinggirkan gitu. Yang kedua, menjanjikan satu kepastian politik terhadap hasil akhir nanti pemilu yang lebih legitimate begitu. Dan yang ketiga, saya kira kita harus apresiasi sekali lagi Mahkamah Konstitusi yang dengan cantik saya kira membangun pagar-pagar rambu-rambu begitu ya. Dengan Jadi, adanya persyaratan. Dengan adanya persyaratan. Ini kan kompromi. Memang betul kata Mas Arief bahwa ini momentum yang agak salah karena mepet sekali waktunya. Tapi begitu. persyaratan itu justru mengundang kritikan bahwa kemudian tadi kan kita juga melihat ada persoalan ini yang saya di bilang Pekanbaru. kompromi kan ya. Di satu sisi kita ingin menegakkan hak rakyat sebanyak-banyaknya, di sisi lain tetap saja realita politik mengatakan bahwa kita harus berhati-hati terhadap kemungkinan penyelewengan di lapangan, ada mobilisasi KTP ataupun ada hal-hal lainnya yang harus diantisipasi. Karena itu menggunakan kartu keluarga, kemudian memilih di tempat yang sama dan baru memilih ketika 1 jam sebelum pemilihan ditutup begitu, saya kira itu merupakan langkah yang bijaksana dari MK yang harus kita apresiasi. Oke, baik. Saya kira kalau kita apply untuk kredit motor saja perlu validasi kartu keluarga ya, masa ini mencontreng untuk urusan yang 5 tahun penting nggak perlu validasi gitu. Tapi ada persoalan teknis juga ya ketika kemudian misalnya yang terdaftar dalam KK tersebut ada beberapa gitu yang kemudian boleh menggunakan hak pilihnya, itu bagaimana? Apakah mereka kemudian harus bersama-sama datang gitu, berjanjian gitu satu keluarga untuk datang? Karena kan satu KK yang hanya dipergunakan untuk satu KTP begitu ya. Ya, saya kira itu masalah teknis di lapangan lah ya. Nanti kita tanyakan saja kalau begitu ke anggota KPU bagaimana pelaksananya. Saya akan ke Mas Indra, apakah puas dengan keputusan MK ini atau Anda melihat atau malah justru membuka persoalan baru menurut Anda? Ya, saya kira untuk satu langkah maju ini sudah baik ya. Tapi kita harus ingat bahwa pemilu itu sudah dilaksanakan 10 kali ya sejak tahun 55. Dari segi tahun ya, 55, 71, 77 sampai tahun 2009. Tapi dari segi kalinya itu tahun 2004 kita melakukan 3 kali pemilu. Yaitu pemilu legislatif, pemilu putaran pertama, Pilpres putaran pertama dan Pilpres putaran kedua gitu. Dan ada ratusan pilkada yang kita laksanakan di antaranya selama 5 tahun ini. Artinya kalau persoalan DPT ini tetap muncul, ini kan ada masalah. Siapa yang menyebabkan masalah DPT ini muncul? Kemudian ada 176 juta pemilih yang didaftarkan oleh KPU di DPT dari kira-kira 220 juta rakyat Indonesia. Artinya ada sekitar 50 juta barangkali orang yang
belum berusia 17 tahun ada dan di bawah itu. Kalau ada persoalan KTP lagi, ada masalah sebetulnya di 176 juta ini. Gitu ya. Ya. Tapi menjadi terobosan tentunya kan. Ya, Untuk kita ke siapa yang paling bertanggung jawab gitu atas atas adanya permasalahan ini. Sangat penting ya. Dan saya kira ini juga yang besok akan mempengaruhi hasil quick count gitu. Kenapa? Karena kalau quick count itu memakai basis DPT itu invalid gitu. Kalau quick count itu menggunakan data BPS invalid juga. Karena tidak sesuai dengan Jadi DPT. data mana yang valid? Kemudian gitu kalau menggunakan KTP invalid juga gitu. Nah kemudian kalau kita lihat dari segi pemilu legislatif dulu ada 49 juta orang yang tidak menggunakan hak pilih. Nah ini persoalannya barangkali di antara 49 juta ini itu memang mobilitasnya tinggi. Artinya orang sopir-sopir truk atau dia lagi ada di kapal penyeberangan Merak Bangkauni, lagi ada di kapal-kapal lain gitu, tapi dia ingin menggunakan hak pilih tapi tidak ada TPS di kapal Angka feri. 49 juta ini tapi tidak diakui oleh KPU. Coba kita tanyakan kalau begitu ya. 49 juta dalam pemilu legislatif kemarin itu pengumuman resmi dari KPU. Dari KPU? Ya, Oke, kalau pemilu begitu legislatif, saya tanyakan. pemilu legislatif Yang kemarin. tidak menggunakan hak Yang pilihnya tidak menggunakan hak pilih. Saya kira ada puluhan juta yang ingin menggunakan hak pilih, tetapi karena mereka harus bekerja, ya, sementara TPS tidak ada di sekitar mereka. Misalnya orang-orang sakit. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita tanyakan ke Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz. Ya. Ya Pak Aziz, kalau Anda menyimak perbincangan kita tadi, seperti yang dikatakan oleh Mas Indra Piliang, ada pengumuman resmi dari KPU yang menyatakan bahwa ada sekitar 49 juta pemilih yang akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena beberapa alasan, misalnya mereka sedang dalam perjalanan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakomodasi pemilih-pemilih ini bagaimana? Sejauh yang kita pahami itu adalah bahwa proses-proses untuk melakukan pemilihan itu kan sudah diatur di dalam undang-undang. Sehingga kalau misalnya kita mau melihat kembali kepada undang-undang itu adalah bahwa mereka yang berhak memilih menurut undang-undang itu adalah mereka yang ada di dalam DPT. Nah, ketika misalnya orang-orang yang ada di dalam DPT itu tidak memilih, ya tidak datang ke TPS gitu, itu artinya mereka tidak selalu harus dianggap sebagai mereka yang kita sebut dengan golput itu. Bisa jadi mereka itu karena seperti yang disebut oleh Mas Indra tadi tidak sempat untuk datang ke TPS karena berbagai kegiatan. Tapi mereka sebenarnya ingin memilih. Ingin memilih. Kami pernah mendiskusikan persoalan ini misalnya untuk menyiapkan TPS yang dulu tahun 2004 disebut dengan TPS khusus di bandara, bisa di mana-mana. Itu ada sekarang disediakan? Tidak ada, karena itu tidak bisa, karena sebuah TPS harus berbasis DPT. Itu dalam undang-undangnya seperti itu, sehingga proses-proses mereka yang mobilitasnya tinggi itu tidak bisa terakomodasi dalam proses pemilihan. Ya. Dan itu yang menjadi masalah menurut Mas Indra? Mungkin salah satu masalah yang harus dipecahkan ya, tidak hanya dari sisi KPU sebagai penyelenggara, tapi juga dari sisi legislasi saya kira. Ya. Dari sisi legislasi, oke. Itu tahun 2004 kemarin, itu ada Urban Pur yang difasilitasi oleh Wardah Hafiz melakukan gugatan kepada KPU dan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan hasilnya adalah negara harus membayar 1 triliun kepada mereka karena mereka tidak bisa memilih. Hak mereka dirampas karena mereka tidak dikasih hak pilih. Menurut saya salah satu jalan keluar adalah harus ada TPS khusus yang menggunakan KTP seperti di Riau tadi. Artinya mereka yang menggunakan KTP dikasih TPS di sana, lalu nanti kan ada proses verifikasi ke kampung mereka, ke daerah asal mereka, apakah mereka sudah terdaftar atau tidak, suara mereka di sana dipakai atau tidak. Gitu. Oke, baik, kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Kita melanjutkan perbincangan tadi. Ada satu masalah juga yang mungkin menjadi sorotan adalah mengenai soft copy DPT. Apakah itu sudah diperoleh oleh masing-masing tim sukses atau tidak gitu, dan kemudian itu bisa divalidasi karena itu juga disoroti oleh masing-masing capres tadi melalui pernyataan yang tadi kita sudah dengarkan. Mas Arief Wibowo bagaimana? Hari ini kita tahu dari tim Mega Prabowo melakukan penyisiran data di KPU ya bersama Cikawin. Jadi 2 hari yang lalu kita diberi soft copy secara resmi oleh KPU yang sesungguhnya sudah kita mintakan sejak lama. Nah dari soft baru kemarin ya? Ya, soft copy daftar pemilih tetap itulah yang kemudian kita sisir dan akhirnya kita temukan, dan itu sebenarnya adalah sama dengan yang pernah kita lakukan, ya memverifikasi daftar pemilih tetap, yang juga sebenarnya soft copy DPT-nya adalah dari KPU daerah, dan tidak ada bedanya. Dan tadi kita juga sudah sampaikan bersama-sama
konferensi pers dengan Ketua KPU bahwa kita buktikan betapa masih banyak, ada sekitar 5,8 juta DPT yang ganda, yang bermasalah, kemudian yang ini hasil dari penyisiran DPT hari ini yang diakui semua. Jadi mau tidak mau bahwa DPT bermasalah itu memang ada, memang faktanya begitu. Dan satu hari menjelang pencotrengan masih ada. Ya, dan itu yang kemudian kita umumkan kepada semua pihak. Artinya bahwa memang itu nanti mesti dicek ulang oleh KPUD. Jadi yang 5,8 itu kemudian dikoreksi di tempat atau bagaimana? Enggak. Itu data itu nanti dikirimkan ke KPUD yang sebenarnya juga waktunya saya juga tidak yakin itu bisa dilakukan mepet. Karena itu dari Mega Prabowo juga sedang melakukan monitoring apakah itu memang dilakukan benar oleh KPU. Karena itu hasil kerja keras kita. Jadi satu lagi strategi pengawasan untuk besok begitu ya. Untuk memastikan bahwa hasil kerjanya hari ini yang juga kita secara objektif mestinya mengakui secara bersama-sama bahwa memang daftar pemilih tetap itu bermasalah. Jadi kalau berkali-kali dulu pernah dibantah bahwa DPT beres, tidak ada masalah, sebenarnya terpatahkan itu semua. Ketika kita gunakan soft copy daftar pemilih tetap dari KPU, ternyata sama saja. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada perubahan gitu Anda melihatnya? Ya, tidak ada perubahan dan memang bermasalah. Memang bermasalah. Nah, kalau dari nanti perspektifnya akan beda. Mereka yang meyakini bahwa DPT itu beres, cara melihat proses pemilu yang jurdil dan demokratis bagaimana, dan mereka yang tidak mengakui bahwa mereka yang tidak mengakui ini siapa nih? Mereka yang mengakui bahwa DPT ini memang bermasalah, dan ada mereka yang tidak mengakui bahwa DPT yang tidak mengakui. Tim SB Budiono mengakui bermasalah atau tidak di DPT? Saya kira bahwa DPT itu bermasalah, jelas itu harus diakui oleh semua pihak gitu kan. Tapi yang harus diklarifikasi di sini adalah bahwa apa penyebab permasalahan itu kan, yang berusaha seolah-olah digiring kepada publik bahwa ada faktor kesengajaan, ada dikaitkan dengan incumbent dan lain-lain begitu kan. Nah, saya kira kalau kita runut ya secara kronologis, saya kira seharusnya kita dapat tiba pada suatu kesimpulan bahwa kita semua bisa bertanggung jawab di sini. Ada proses awal betul dari Depdagri memberikan DP4, kemudian ada pemutakhiran data yang melibatkan berbagai macam pihak, termasuk pemerintahan di daerah begitu, dan juga partai-partai politik yang wajib hukumnya sebetulnya mengecek apakah betul daftar pemilih sementara itu sudah sesuai atau belum. Nah, ini saya kira yang sudah disosialisasikan oleh KPU, tapi kemudian tidak terlalu ditanggapi dengan antusias oleh partai-partai di daerah begitu. Begitu, tidak ditanggapi dengan antusias. Saya kira persoalannya adalah penyelenggara pemilu itu kan KPU. Itu menurut Undang-Undang Dasar, menurut Undang-Undang itu. Ini memang seluruh tanggung jawab ini tidak ada di KPU ya. Ini juga dari pemerintah sebelumnya ya, dari DP4 gitu, dari Departemen Dalam Negeri, ada proses tracking dan segala macam gitu. Keterlibatan partai politik hanya pasif di sini. Kalau keterlibatan partai politik menjadi aktif, ini berarti yang menjadikan penyelenggara pemilu itu adalah partai politik. KPU kan gitu. Memang perlu kita kritik juga bahwa KPU ini lemah dalam sosialisasi, tapi itu sudah dilakukan setidaknya, sudah diumumkan. Kita kalau ingat bahwa di running text TV-TV itu sering ya diminta KPU meminta pada jajaran partai politik daerah untuk mengecek begitu kan. Nah, setelah itu kan semestinya jajaran pengurus partai di daerah itu juga aktif untuk mengecek kan ya, gitu. Ini yang sekarang ini baru dilakukan Yang menjadi persoalan begini. Baru dilakukan sekarang? Bukan baru dilakukan, itu pun yang kita dapatkan baru kemarin, baru 2-3 hari yang lalu. Tapi sebelumnya sudah meminta? Tidak, sudah diminta berkali-kali dan itu tidak diberikan oleh KPU, apalagi KPU daerah ya. Ini dengan alasan apa tidak diberikan? Ya mereka alasannya banyak sekali, bahwa ini memang kita lagi perbaiki, belum ada dari pusat dan segala macam. Artinya lagi-lagi pusat begitu ya. Sama sekali transparansi itu tidak berjalan di KPU ya. Kalau begitu kita boleh cek dulu ke Pak Abdul, ada masih sempat kita untuk bergabung dengan Pak Abdul Aziz, bagaimana? Ya, Pak Abdul Aziz nih bagaimana nih mengenai soft copy DPT, apakah sudah diserahkan seluruhnya ke daerah, bahkan ke daerah-daerah? Jadi begini, saya ingin klarifikasi dulu ya. Pertama soal soft copy DPT. Soft copy DPT yang ada di pusat itu, yang ada di KPU RI itu adalah kiriman dari teman-teman daerah dari seluruh Indonesia. Kita terima dan kami tidak melakukan perbaikan apapun di dalam soft copy itu. Kenapa? Kami ingin menjaga bahwa itu adalah data yang digunakan dalam pembuatan DPT. Tetapi kami menyadari bahwa di dalam itu ada persoalan, misalnya soal ganda tadi disebutkan, ada dan lain sebagainya. Tetapi kami ingin ingatkan bahwa ada proses-proses di mana teman-teman KPU di kabupaten kota yang sebetulnya itu mereka punya kewajiban untuk menetapkan DPT, mereka yang melakukan perbaikan, bukan di tempat kami gitu. Oke, baik. Tahan di situ dulu ya Pak Aziz, nanti akan kita lanjutkan. Kita harus break terlebih dahulu. Mohon maaf ya, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Metro TV secara mandiri melakukan quick count dengan tim survei yang sudah kita training dan juga dengan metodologi yang sudah kita uji. Hasil yang diperoleh bukan hanya menggambarkan berapa banyak suara yang diperoleh oleh masing-masing calon presiden, tapi juga bisa diketahui seperti apa penyebarannya dan berapa persentase penyebaran di setiap provinsi. Referensi Pemilu Indonesia, Metro TV. Dengan adanya Metro TV mandiri dan membiayai sendiri, itu harusnya malah harus lebih dipercaya oleh masyarakat ya, karena tidak terkait dengan capres manapun ya, dan tidak terkait dengan partai politik manapun. Ini malah bisa dijadikan oleh referensi oleh masyarakat secara utama ya di dalam nanti melihat hasilnya, terutama setelah pencontrengan tanggal 8. Kembali berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Pastikan Anda datang ke TPS yang ditentukan dan tandai pilihan Anda dengan benar untuk menentukan presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negeri ini. Suara dan partisipasi Anda menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Referensi Pemilu Indonesia, Metro TV. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Forum Today's Dialogue. Kita akan kembali bergabung dengan Pak Abdul Aziz yang saat ini bergabung bersama kami dari studio di KPU. Pak Aziz, tadi Anda mengatakan untuk klarifikasi soal soft copy ini ya. Jadi sebenarnya ini masalahnya ada di mana sih Pak? Anda mengatakan tadi ini bukan permasalahan di pusat tapi permasalahan di daerah. Bukan, tidak begitu. Saya ingin sampaikan begini, bahwa menurut undang-undang yang menetapkan DPT itu adalah KPU Kabupaten Kota. Nah, itu semua kemudian diangkat ke pusat, melalui provinsi ke KPU RI. Di sini merupakan rekap dari hasil yang setelah mereka melakukan perbaikan DPS ya. Nah, kami di KPU RI itu menyediakan kemudahan-kemudahan yang memungkinkan mereka melakukan perbaikan, karena kami yakin pada waktu mereka mengirimkan soft copy itu ada beberapa masalah di situ, termasuk underage ya, di bawah umur, overage ya, yang di atas umur maupun yang ganda ya. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Arief, misalnya ada 5 juta itu harus diklarifikasi juga. Itu 5 juta itu dalam bentuk apa? Apakah misalnya nicknya sama gitu, nick ganda. Saya ingin saya sampaikan begini, soal nick ini persoalan yang menurut saya di dalam undang-undang diharuskan, tetapi kita tahu bahwa program nick itu belum selesai sampai tahun 2012. Jadi agak problematik juga bagi kami kalau misalnya itu menjadi diangkat sebagai persoalan DPT ya. Oleh karena itu menurut saya kalau kita mau lihat yang paling urgent itu adalah apakah di dalam DPT itu ada ganda dalam pengertian nama, katakanlah nick, nama, kemudian tempat tanggal lahir dan alamat. Nah, seberapa besar itu yang seperti itu, yang ganda seperti itu? Saya menduga dari informasi yang disampaikan oleh teman-teman Mas Arief itu tidak banyak. Sudah mungkin sudah kita temukan, Pak Aziz. Ya? Tadi sudah ditemukan Pak Aziz. Kita sampaikan bersama-sama dengan yang terhormat Pak Hafiz, Ketua KPU, ada 1,2 juta. Nah, itu yang mulai nick, nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat yang sama. Nah, itu yang sebenarnya berpotensi, ganda. Masalahnya tidak hanya di situ, menurut saya adalah bahwa DPT adalah mencerminkan jumlah surat suara. Kalau ada DPT fiktif, maka sebenarnya ada surat suara yang berpotensi untuk ditransaksikan. Inilah yang kita khawatirkan dulu. Bahwa itu digunakan untuk kemenangan siapa, kita tidak mau sebut, tapi kira-kira bahayanya ada di situ. Karena itu maka DPT harus disisir, dibereskan. Dan soft copy-nya yang paling hanya penting waktunya diterima. Sebenarnya harusnya jauh hari begitu. Saya ingin sampaikan bahwa proses penyisiran itu dilakukan oleh teman-teman di daerah itu ya. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Kalau misalnya Mas Arief menemukan 1,2 juta dari, nggak tahu saya populasinya mungkin sekitar 46 jutaan ya.
1,2 juta dari DPT yang dari soft copy yang sebetulnya tidak kita lakukan perubahan apapun, maka itu terjadi kira-kira errornya lah gitu kan, kasarnya errornya itu 2%, 1,5 sampai 2%. Nah itu harus dilakukan oleh penyisiran oleh teman-teman di KPU Kabupaten Kota sampai pada hari menjelang hari H gitu, sehingga proses-proses pencoretan terhadap mereka yang memiliki potensi ganda itu terus dilakukan. Pak Abdul Aziz, kalau boleh saya memotong di situ, tadi Mas Indra mengatakan bahwa ada di beberapa daerah yang kemudian tidak dari parpol-parpol ini tidak menerima soft copy DPT karena dikatakan bahwa belum ada perintah dari pusat gitu. Nah itu masalahnya Pak, banyak daerah. Itu daerah mana saja kalau boleh disebut? Artinya apakah bisa dipastikan memang soft copy ini sudah diterima di seluruh daerah gitu oleh parpol-parpol yang bersangkutan? Ya, kita dapat banyak laporan ya dari Madura, dari Sulawesi Tengah, dari teman-teman di Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari banyak sekali, artinya ini menjadi kasus yang umum gitu di banyak daerah dan yang belum menerima soft copy sehingga untuk melakukan penyisiran data pun tidak dimungkinkan gitu. Kalau pemirsa mau cek, silakan datang ke TPS-nya sendiri, apakah ada masalah di sana. Kalau di masing-masing TPS ada masalah, berarti di banyak tempat itu ada masalah. Gitu ya. Nah, Pak Aziz bagaimana nih penjelasannya? Kami itu sudah berulang kali sebetulnya menyampaikan surat edaran kepada mereka supaya mereka memberikan soft copy itu. Dan kalau misalnya ada, saya ingin juga kita membuat klasifikasi, misalnya mana yang memang menyampaikan terlambat, mana yang menyampaikan tepat, mana yang tidak menyampaikan sama sekali, sehingga nanti juga kami bisa melakukan koreksi terhadap teman-teman kami sendiri di KPU. Baiklah. Terima kasih Pak Abdul Aziz telah bergabung bersama kami di Today's Dialogue pada malam hari ini. Saya akan sekarang ke tamu-tamu saya di studio. Apa sih sebenarnya pentingnya untuk mendapatkan soft copy itu sekarang juga? Artinya seberapa penting gitu? Sekarang sudah terlambat sebenarnya, nanti sudah pemungutan suara kan. Tapi setidak-tidaknya kan harus ada begitu soft copy itu. Ya, kalau nanti memang kewajibannya di dalam setiap TPS kan saksi kita diberi DPT, gitu kan. Nah, meskipun bisa jadi DPT itu masih bermasalah. Sesungguhnya jauh-jauh hari itu yang paling penting, karena dengan begitu kita bisa membantu sebenarnya KPU untuk melakukan koreksi itu, untuk mengkontrol jangan sampai ada pemilih yang fiktif. Jadi sebenarnya kita tidak ingin daftar pemilih tetap itu sebagian diisi oleh bukan manusia, maksud saya, bukan pemilih. Jadi ya, namanya ada, kira-kira ada 500 orang, tetapi yang real ada manusianya tinggal 300. Nah, kita ini ngeri kalau 200 itu yang mencerminkan jumlah surat suara itu nantinya ditransaksikan. Itu yang harus kita cegah begitu. Gitu. Nah, untuk strateginya, untuk pengawasan bagaimana? Ya, saya kira artinya 8 jam ke depan ini apa yang bisa dilakukan? Tidak hanya Mega Prabowo, saya kira kita akan sudah melatih saksi, kita memperkuat agar mereka fokus. Pertama adalah untuk melihat secara seksama orang yang hadir di TPS. Apakah dia pemilih dalam pemilihan tercantum dalam daftar pemilih dan memang tetangganya. Karena konsep KTP yang sekarang ini adalah tetangga karena basisnya di RT/RW. Ya. Kemudian kedua adalah fokus concern pada soal rekapitulasi surat suara. Ya, surat suara inilah yang selalu menjadi masalah. Jadi itu yang harus diperhatikan karena ini yang didagangkan yang hasilnya adalah perolehan suara. Potensi untuk didagangkan begitu ya. Yang fiktif ini ya. Yang ketiga adalah harus ada kesesuaian antara C2 plano yang besar itu dengan C1 yang diterima oleh saksi. Nah, saksi kita juga kita lihat, kita ajari bahwa apa yang diisikan oleh petugas KPPS di dalam formulir C1 itu mesti sesuai dengan C2. Iya. Jadi yang penting pengawasannya ini harus sama kalau sekali, tidak gitu sesuai mesti protes. Mas Bima, artinya apa sih sebenarnya kan diharapkan tentunya juga Presiden SBY gitu ya dalam hal ini juga bisa mengukir sejarahnya sendiri dengan mengadakan pemilu yang jurdil dan juga demokratis gitu. Iya, saya kira dari diskusi kita malam ini semakin jelas terbuka satu fakta bahwa kisruh DPT ini merupakan disebabkan dari berbagai macam faktor ya. Kecil sekali atau hampir mustahil terjadi karena kesengajaan atau rekayasa yang sistematis begitu. Ada persoalan bagaimana kawan-kawan KPU di daerah misalnya kurang proaktif, kawan-kawan di partai daerah yang juga kurang proaktif begitu, itu juga ada dan tentu ya terkait dengan problem struktural tentang nomor induk kependudukan yang memang masih berproses sampai 2012. Jadi kalaupun Anda mengatakan kalaupun ada permasalahan itu menjadi tanggung jawab kita semua begitu? Saya kira begitu. Oke, baik, kita harus break terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Pemirsa, dalam debat terakhir 2 Juli 2009 lalu semua capres mengaku siap mendedikasikan dirinya kepada bangsa dan tanah air kalaupun kalah dalam Pilpres. Bagaimana pernyataan mereka? Kita simak langsung berikut ini.
Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika tidak terpilih nantinya? Waktunya 30 detik, mulai dari sekarang. Saya persilakan kepada Ibu Mega, waktunya 30 detik mulai dari sekarang, Ibu. Silakan. Saya akan terus mengabdi dan terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Mega. Saya persilakan Bapak SBY, 30 detik mulai dari sekarang. Ya, langsung saya akan mengucapkan selamat kepada yang menang, dan kemudian saya mengajak konstituen saya untuk mendukung beliau siapapun, dan saya akan tetap berbuat apa saja yang terbaik untuk rakyat, untuk negara dan bangsa, termasuk mendukung pemerintahan terpilih. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Itulah yang saya laksanakan kalau saya tidak terpilih. Terima kasih. Yang terakhir kepada Bapak Yusuf Kalla. Jika Bapak kalah, apa yang akan Bapak lakukan nantinya? Yang terbaik pasti menang. Dan karena itu saya akan menghormati siapapun yang terbaik, termasuk apabila saya yang terbaik itu. Tetapi kalau bukan saya yang terbaik, saya akan pulang kampung dan mengurus pendidikan, mengurus masjid, dan mengurus perdamaian bangsa ini apabila diperkenakan. Terima kasih bangsa, terima kasih bangsa, terima kasih Indonesia kepada kita semua. Terima kasih. Ya, baiklah, saya langsung ke Mas Arief Wibowo. Harapan Anda untuk pemilu besok, singkat saja. Ya, pemilu besok ini harapan kita sebenarnya tidak mulu-mulu. Ya, demokrasi bisa berlangsung tegak di Republik ini, dan dengan demikian pemilunya bisa terlaksana dengan jurdil dan luber. Kita juga meminta tidak saja kepada para pendukung Mega Prabowo untuk menggunakan haknya, tapi kepada semua rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih untuk bisa menggunakan haknya. Baik, Mas Bima. Saya kira kita sambut baik niat untuk siap kalah dari semuanya, walaupun dengan embel-embel asal dengan demokratis. Kita semua berharap bahwa asal demokratis ini tidak ditarik ke sana ke sini, sehingga kemudian menjadi argumentasi untuk melakukan gugatan begitu kan? Karena sudah ada prosedur hukum yang jelas, penetapan KPU yang kita pegang, dan gugatan akhir dari MK yang diputuskan oleh MK begitu yang menentukan Mas Indra, semuanya. silakan. Saya kira bangsa ini sudah belajar banyak selama musim pilpres gitu, dan kami atas nama tim juru bicara JK Wiranto mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya pada pemirsa kalau ada yang salah dari kami, termasuk kepada tim sukses yang lain. Anggaplah ini sebuah pekerjaan yang sangat profesional dan kita sama-sama belajar dalam soal ini. Luar biasa sekali, tentunya dalam suasana tenang dan damai ya. Satu hari menjelang pencontrengan, dan jangan lupa bagi Anda pemirsa untuk menunaikan hak pilih Anda besok. Datangilah TPS-TPS terdekat. Dan pemirsa, saya Kania Sutisnawinata, terima kasih atas perhatian Anda. Forum Today's Dialog berakhir di sini. Selamat malam.